Contoh kerusakan lingkungan hidup akibat alam. Alam menjadi salah satu faktor terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Bencana alam memang tidak dapat kita prediksi kapan terjadinya. Yang dapat diantisipasi saat terjadi bencana alam adalah mempersiapkan segala mitigasi terkait berbagai dampak yang dapat merusak lingkungan hidup. Yang pertama, gunung meletus. Gunung meletus adalah proses vulkanisme yang dilakukan oleh gunung berapi. Indonesia merupakan negara yang termasuk dalam Ring of Fire atau cincin api dunia. Artinya, adalah jajaran gunung api di Indonesia terletak di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, hingga Papua. Yang kedua, ada gempa bumi. Pengertian gempa bumi sendiri adalah terdapatnya pergerakan lempeng tektonik di selimut bumi. Lempeng tektonik terus bergerak dengan kecepatan 16 mm per tahun. Penambahan kecepatan pergerakan lempeng tektonik dapat membawa dampak gempa bumi. Gempa bumi sendiri diukur menggunakan satuan skala Richter. Gempa bumi tidak berpotensi terjadi tsunami jika pusat gempa bukan merupakan lempeng samudra. Yang ketiga, ada angin puting beliung. Fenomena angin puting beliung terjadi karena turbulensi pada saat angin berhembus dengan kencang. Angin puting beliung sangat berbahaya bagi lingkungan karena dapat membawa berbagai macam kerusakan. Barang seberat mobil dapat terbawa terbang pada saat terjadi angin puting beliung. Yang keempat, ada tsunami. Tsunami adalah meluapnya air laut karena dampak dari gempa tektonik dasar laut. Gambaran terjadinya tsunami adalah lempeng tektonik bergerak secara konvergen atau saling menjauh. Ruang konvergen tersebut terisi air yang dapat meluap jika ruang telah menutup kembali. Yang kedua, contoh kerusakan lingkungan hidup akibat manusia. Rusaknya lingkungan hidup sebenarnya banyak dilakukan akibat ulah manusia. Manusia yang tidak sadar tentang pentingnya menjaga lingkungan akan semena-mena dalam memperlakukan alam. Contoh kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan karena ulah manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, banjir. Pengertian banjir adalah keluarnya aliran sungai atau penampungan air yang terjadi karena mengalami penyumbatan atau luapan. Penyebab banjir ini terjadi pada umumnya karena sampah yang menggenang di aliran sungai sehingga pengaliran menjadi tidak lancar. Sampah yang dapat mencemari sungai adalah sampah plastik. Sampah plastik sendiri tidak dapat terurai secara alami sehingga mengakibatkan beragam dampak pencemaran air. Yang kedua, tanah longsor. Tanah longsor adalah peristiwa turunnya tanah yang terjadi karena kandungan massa di tanah menjadi berat. Tanaman adalah salah satu media penyerap air tanah. Jika jumlah pohon yang menyerap tanah tidak sebanding dengan jumlah air tanah, maka hal ini akan menjadi penyebab tanah longsor. Yang ketiga, kebakaran hutan. Kebakaran hutan menjadi ancaman bagi lingkungan hidup karena selain mampu menghabisi hutan, peristiwa ini juga bisa mengakibatkan pencemaran udara karena dampak kabut asap. Kebakaran hutan terjadi karena pendaki gunung yang lupa mematikan api unggun, bisa juga karena sengaja dibakar untuk keperluan bisnis dan lain sebagainya. Yang keempat, rusaknya terumbu karang. Nelayan dalam mencari ikan tidak semuanya melakukan dengan cara alami.